Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Difusi Internet Teknologi di Pedesaan Minesta yang beranggotakan saya sendiri, Faisal Zamroni, dan yang kedua Aditya Hasbi. Pertama, pengertian. Difusi internet adalah proses di mana adopsi teknologi baru menyebar luas di masyarakat atau perekonomian. Adopsi dapat dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan. Mereka mulai memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, strategi komunikasi dalam difusi program pembangunan teknologi pedesaan Minesta. Dalam konteks ini, difusi inovasi pemrograman pembangunan opinion leader yang ada di pedesaan dituntut dapat melaksanakan strategi komunikasi politik agar masyarakat dapat mendukung setiap program yang dilaksanakan di desa tersebut. Program pembangunan yang diharapkan adalah program yang dapat menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting adanya modal sosial pada opinion leader yang terdiri dari rasa percaya, trust atau jejaring social network, hingga respon timbal balik yang lebih baik resiprokal di antara aktor lokal di dalamnya. Selanjutnya, strategi komunikasi dalam pengembangan lembaga lokal. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal organisasi dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti keluarga, negara, dan agama. Fungsi kelembagaan lokal yang ada di desa saling terkait dan tergantung satu sama lain, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikenal 5 lembaga yang ada di desa, yakni 1. Pemerintah desa atau kepala desa dan perangkatnya. Yang kedua, Badan Perwakilan Desa atau BPD. Yang ketiga, lembaga adat atau untuk mengembalikan desa ke asal-usulnya. Yang keempat, Badan Usaha Milik Desa BUMD. Yang kelima, lembaga masyarakat LMD dan LKMD dan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga ini sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat sendiri, bukan pemerintah. Selanjutnya, komunikasi difusi inovasi. Komunikasi dan difusi inovasi. Konsep komunikasi pembangunan telah dikenal sejak tahun 1960-an. Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan pembangunan. Selanjutnya, ukuran organisasi. Banyak peneliti telah mempelajari dampak ukuran organisasi pada kecenderungan organisasi untuk mengadopsi inovasi baru. Beberapa telah menemukan hubungan positif antara ukuran organisasi dan kemauan organisasi untuk mengadopsi inovasi baru. Roger 1962-2003 misalnya menemukan bahwa organisasi secara konsisten berhubungan positif dengan tingkat inovasinya. Dia mencatat ukuran besar sangat terkait dengan inovasi. Halaman 49 berkenaan dengan ukuran Corvin 1972 juga menemukan efek positif. Selanjutnya, saran untuk penemuan masa depan. Temuan penelitian ini menyarankan area di mana penelitian tambah mungkin bermanfaat. Pertama, penelitian ini dapat direplikasi pada populasi organisasi lebih disukai di kota dengan ukuran yang sama, yang juga terletak di lingkungan pedesaan, untuk menentukan apakah hasil penelitian konsisten di seluruh populasi yang berbeda. Kedua, mungkin akan membantu untuk melakukan kembali penelitian dengan populasi penelitian yang sama kemudian hari. Selanjutnya, kompleksitas organisasi. Roger 1962-2003 mendefinisikan kompleksitas sebagai anggota sejauh organisasi mana memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang relatif lebih tinggi. Biasanya diukur dengan jangkauan spesialisasi pekerjaan anggota dan tingkat pelatihan profesional mereka, dinyatakan dengan pelatihan formal. Selanjutnya, studi kasus dan penyelesaian. Studi ini juga dapat menjadi model bagi peneliti lain yang mempertimbangkan untuk menggabungkan aspek-aspek teori yang sudah ada sebelumnya menjadi satu model teoritis yang dapat menjelaskan fokus penelitian mereka dengan lebih baik.
Dalam banyak kasus mungkin tidak ada teori yang sudah sebelumnya yang secara tepat menjelaskan topik penelitian yang ada dalam kasus seperti dalam penelitian ini. Integrasi komponen dari beberapa teori yang sudah ada sebelumnya dapat memberikan penjelasan yang teoritis terbaik. Kesimpulan dari materi kami, penelitian ini menambah pengetahuan teoritis yang berkembang tentang adopsi inovasi oleh organisasi. Namun, studi ini agak unik karena berfokus pada adopsi teknologi baru. Ada beberapa studi rinci di bidang ini, terutama yang berkaitan dengan halaman web dan pemanfaatan internet oleh organisasi formal. Sekian, terima kasih.